mohon maaf dari Pemda dan SPPD. Berikut Bapak Kepala Desa ya, Kepala Desa, kemudian ibu-ibu pengurus Bayangkari, ya, Pak Kapolres dan rekan-rekan PJU yang lain. Di hari yang berbahagia ini, pertama mau ucapkan terima kasih untuk pemerintah daerah, Pak Bupati, dan kita sinergi. Saya masuk di sini kurang lebih saya berdinas 3 tahun 9 bulan. Nah, itu waktu yang cukup lama. Jadi kami saat itu datang di sini itu masih masa COVID. Kantornya juga masih puskesmas. Ya, tapi puji Tuhan, karena menyatakan Tuhan saja kita semua bisa melalui COVID. Yang saat itu COVID dulu di Malaka ini baru 20% yang vaksin. Bahkan sampai kita dongkrak sampai di 80% dari pandemi langsung dijadikan kepada endemi. Dengan tidak perlu lagi kita khawatirkan karena sudah banyak diberikan vaksin terkait dengan COVID. Kemudian kami juga bersama-sama bergandengan dengan Pemda maupun dengan rekan TNI, tokoh agama yang terus mendoakan kami proses-proses pesta rakyat. Mulai dari pilkades, pilpres, pileg, bahkan sampai pilkada, dan itu selesai. Ya, itu berkat kerjasama dari kita semua, baik Pemda, TNI, sama setiap hari kerja tanpa lelah. Kadang waktu dengan keluarga juga tidak ada, kadang ada sampai pagi, tapi itulah tugas kita. Saya rasa di TNI Polri itu juga seperti ini, meninggalkan keluarga itu sudah sangat biasa. Saya tidak memilih jalan hidup untuk seperti itu. Berikut juga yang hadir juga adalah rekan-rekan pengusaha yang selama ini juga mendukung kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Pembangunan Polres itu berkat kolaborasi kita semua. Selanjutnya di saat ini juga saya dengan istri yang semua di sini banyak teman, banyak juga rezeki. Mungkin satu Bapak Wakil Bupati yang ini perlu menjadi nanti pembicaraan bersama dengan Kapolres yang baru, dengan tokoh agama dengan TNI maupun masyarakat terkait dengan keberadaan organisasi bela diri. Itu penting, Pak. Kami mohon maaf kalau kami tidak suka, tapi kami mendengar dari masyarakat itu masyarakat ini belum kita. Nah, itu betul. Agak kami mohon lama sama kami Pak Wakil Bupati, bagaimana kami pengennya menjaga mereka sebagai bagian dari negara Indonesia. Kami berupaya peristiwa kemarin terakhir di alam itu kan sampai meninggal. Karena permasalahan steril, hanya gara-gara pakai baju. Malah di bawah pasien. Kemarin itu ditangkapnya di wilayah kita bahwa di rumah mereka bersembunyi di sini. Jadi ini kalau agama mungkin biasa kasih tahu. Jadi kami dari Resta itu menelusuri yang bersangkutan, tangkap itu di wilayah kita. Sembunyinya di sini. Tapi kalau saya lihat, saya minta saya cek, ini kayaknya perburuan, saya langsung disini, saya suruh gerak, bantu, cek, ambil 5 orang itu. Kalau kita Kapolres 1 kali 24 jam masih dapat. Dan puji Tuhan dapat. Ini perlu jadi perhatian serius Pak Wakil Bupati. Ya, kenapa saya perlu sampaikan ini? Kalau saya mau menyampaikan bahwa sudah ya, tugas saya sudah selesai. Tapi saya sedih kalau kita semua tidak bisa berkontribusi di sana. Ini sedikit gambaran. Organisasi-organisasi ini kan turut di Undang-Undang Ormas. Di sana tidak sangat gampang untuk mengevaluasi. Saat mereka melakukan tindak pidana sudah sekian kali ada korban, mereka sebenarnya
sudah bisa melintas Bengkulu itu diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, ketiga, kemudian ajukan ke pengadilan dan pencabutan surat keterangan terdaftar. Jadi negara hukum itu sudah memberi berpikir program masa citanya Pak Presiden ketahanan pangan, mereka bisa dilibatkan sebenarnya. Karena jumlah mereka itu kalau yang berprestasi itu lebih kurang 6.000-an Pak. Kemudian yang sakti itu lebih kurang 4.000. Kalau 6.000 tambah 4.000 itu 1 juta. Ya, 10.000. Nah, 10.000 itu kalau dilibatkan mengelola lahan, kuat sejahtera. Malah ini sejahtera. Nanti Pak Bagi Bupati punya kekuatan di sini. Pak Bagi Bupati ada TNI, ada Polri, Kopi banyak, personil Polres banyak. Tinggal lihat aja di mana mereka punya tempatnya, tetap bekerja. Nanti biar TNI Polri yang kontrol. Saya sangat yakin bahwa tempat ini akan menjadi lumbung pangan dan lumbung ternak di NTT. Saya sangat yakin. Karena saya sendiri biar sapinya mah. Gitu. Hanya sih kasihan kalau kita duduk lahan banyak, tapi tidak bisa dikelola. Jadi itu Pak Wakil Bupati, mungkin sedikit pesan kami. Malaka akan maju jika kita berdamai. Ya, Malaka akan maju jika kita berdamai. Semua orang pasti punya kekurangan. Sibuk mencari kekurangan dan kelemahan orang, kita lupa memanfaatkan potensi dan kelebihan orang lain.